وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan diri khatib khususnya, mengingatkan kepada segenap para jamaah salat Jumat pada umumnya. Marilah kita selalu berupaya berusaha meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berupaya imtithalul awamir, menjalankan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Demikian juga di dalam hal ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tafakur sejenak, tadabbur sesaat dengan beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu bisa berintrospeksi diri. Betulkah kita ini hamba-hamba Allah yang mampu dan bisa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari? Lebih-lebih manakala kita berada di tahun, di bulan-bulan yang suhu politiknya semakin begitu kuatnya. Jangan sampai orang yang mengaku beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak sengaja kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada orang yang beragama, orang yang mengaku beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hamba Allah yang paling mulia. Tidak pada sebatas ketika seseorang yang beriman itu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, namun tidak kalah pentingnya hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam kehidupan bermuamalah mesti dijaga dan dihindari dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hamba yang beriman, kalau ingin hidup kita mulia, didoain banyak orang. Yang pertama, jangan suka dalam kehidupan berinteraksi sosial, dalam kehidupan baik di lingkungan keluarga, di masyarakat maupun di tempat pekerjaan. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan di antara kita saling suka menghina. Bisa jadi karena pilihannya tidak sama, karena hati yang tidak dijaga, iman yang tidak diingat, kita akan mudah menghina saudara kita. Padahal Al-Quran memberitakan dan memberitahukan, bisa jadi orang yang kita hina itu jauh lebih baik daripada kita yang hina. Yang kedua, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu anfusakum. Jangan suka mencela. Kenapa ungkapan bahasa Al-Quran mencela diri kita? Karena hakikatnya orang beriman itu antara satu dan lainnya bersaudara. Sebagaimana ayat sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
Bahkan Nabi berikan penjelasan dalam sabdanya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang iman kepada saudara yang beriman yang lain bagikan suatu bangunan, saling kuat menguatkan. Kalau kita mencela saudara kita, pada hakikatnya mencela diri kita sendiri juga. Larangan Allah selanjutnya yang ketiga adalah wala tanabasu bil alqab. Jangan suka memanggil panggilan yang bisa jadi saudara kita tidak suka dengan panggilan tersebut. Dan ini realita fakta kehidupan. Orang lebih sering memanggil saudara, teman dan kawan tidak dengan namanya, namun sering memanggil dengan panggilan yang tidak disuka bila mana didengarkannya. Oleh karenanya ayat ini di ayat ke-11 surat ke-49 di akhir wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak bertobat, artinya kembali untuk lebih baik, hari itu tidak lama. Kemarin sudah kita lewati bersama, hari ini sedang kita jalani bersama. Hari esok bisa berbeda. Hari ini kita sama-sama sehat, bisa jadi esok ada di antara kita ada yang tidak sehat. Bahkan bisa jadi dan sangat mungkin terjadi di antara kita besok atau lusa sudah panggilannya almarhum dalam kehidupannya. Larangan Allah selanjutnya yang akan menjadi hidup seseorang itu mulia. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan suka dalam kehidupan bermuamalah, bersuudzon, negatif thinking kepada teman, kerabat dan saudara. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya berburuk sangka itu dosa. Kalau kita boleh jujur dalam tafakkur, kalau kita boleh bermuhasabah dalam kehidupan lebih sering kita jalani, kita akan lebih sering bersuudzon daripada berhusnudzon dengan kawan, dengan kerabat, dengan saudara, teman sepekerjaan. Apalagi bila mana kita dilangkai dalam karya, dalam pekerjaan. Suudzon itu akan mengganggu iman, kehidupan, ketakwaan seseorang. Yang tidak kalah pentingnya, Al-Quran melarang seorang yang beriman wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan saudara kita. Teman kita baiknya begitu banyaknya, ada satu kesalahan yang ada pada saudara kita. Satu kesalahan itu kita omongin setiap hari, kita jadikan bahan celaan dan lain sebagainya. Itu kehidupan nyata yang kalau hati dan iman kita tidak kita jaga, amal-amal soleh kita akan hilang tanpa kita menyadarinya. Yang lebih berbahaya hadirin jamaah, salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala yahtab ba'dukum ba'dha. Jangan sekali-kali di antara kalian saling bergunjing, saling berriba. Diibaratkan, dinarasikan dalam Al-Quran dengan sebuah ungkapan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tidakkah kalian memahami, menyadari orang yang menggunjing itu bagaikan memakan, maaf, bangkai saudaranya yang sudah mati. Fakarihtumu, maka kalian pasti akan tidak akan mau atau muak dengan itu. Ayatnya diteruskan wattaqwa. Jangan hanya diartikan bertakwalah. Ayat yang terakhir turun ungkapannya wattaqu yauman, bukan bertakwalah, hati-hatilah. Takutlah kalian. Karena apa? Ya kalau waktu kita masih panjang. Kalau sudah tidak akan panjang, banyak kesalahan kepada teman dan kawan. Bagaimana meminta maaf setelah tiada kehidupan? Itulah yang diberitakan, berhati-hatilah, karena tobat itu misteri. Kalau tiba-tiba waktu sudah tidak ada lagi, disitulah penyesalan tidak akan berguna lagi.
Dan Allah mengakhiri, wattaqullah innallaha tawwabun. Allah Maha menerima taubat. Rahimun, Allah Maha menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 6 hal ini sepele, kita tidak perlu buka tafsir lebih jauh. Sudah mafhum, sudah sorry. Kalau ingin hidup kita akramakum, dimuliakan, bahkan bentuknya asma'ul tabdil sifatul musabahah, orang yang paling mulia. Manakala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mampu dan bisa kita menghindarinya, kita menanggalkannya. Bahkan Nabi berikan penjelasan yang lebih jauh dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Mari tidak sekedar kita pahami, barang siapa percaya, ini iman kita jalan di tempat. Mari kita mengubah pemahamannya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa meyakini, karena percaya itu pada akal, meyakini itu masuk dalam hati dan iman. Barang siapa meyakini kepada Allah dan kehidupan di akhirat nanti, falyakun khairan, bicaralah yang baik. Bila mana itu tidak bisa kita lakukan, Nabi berikan sebuah solusi, auliyasmut, diamlah, karena diam itu menyelamatkan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sehat tidak menggaransi kita lama waktu yang masih ada. Mudah tidak menggaransi kita diberi jaminan sampai tua. Yang sudah banyak waktu dilewatkan dalam kehidupannya, mari tidak berhenti wal tandur nafsu ma qaddamat lihat. Kalau tiba-tiba besok atau lusa waktu kita telah tiada, sudahkah bekal kita siapkan dengan sebaik-baiknya? Di sana Al-Quran memberikan jaminan, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, indallahi atqakum, orang yang paling bisa menjaga iman dan takwanya, tidak hanya pada imtithalu awamir, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, namun tidak kalah pentingnya pada hal ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang masih ada panjang kesempatannya, mari kita jangan sia-siakan waktu yang masih ada. Mari kita syukuri waktu yang masih ada untuk beribadah lebih baik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita diberkahi, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tidak boleh terlupa apalagi terlena, bisa jadi dan mungkin sangat terjadi, kita yang hadir ini waktunya sudah tidak akan lama. Kalau itu yang terjadi, mari kita siapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa kembali dengan mudah, kembali membawa anugerah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani rahimakumullah, i'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin 'azim. Amarakum
بالصلاة والسلام على النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصرف عنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا عن الخلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والزلائل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.